Materi bab 11 Manajemen Pengetahuan. Poin yang pertama yaitu 11.1 Landscape Manajemen Pengetahuan. Manajemen pengetahuan telah menjadi tema yang cukup penting pada banyak perusahaan bisnis besar. Sebagaimana para manajer telah menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengelola dan menciptakan pengetahuan. Kemudian poin A, dimensi pengetahuan yang penting. Dimensi pengetahuan yang penting ada 4. 1. Pengetahuan merupakan aset perusahaan. 2. Pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. 3. Pengetahuan memiliki suatu lokasi. Dan yang keempat, pengetahuan dapat berubah. Kemudian poin B, pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Organisasi mengumpulkan dan menciptakan pengetahuan dengan berbagai macam mekanisme pembelajaran organisasi. Organisasi yang belajar untuk menyesuaikan perilaku mereka mencerminkan pembelajaran tersebut dengan menciptakan proses bisnis yang baru dengan mengubah pola dalam pengambilan keputusan. Kemudian poin C, rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Nah, rantai nilai manajemen pengetahuan ini ada 5. 1. Penguasa pengetahuan. 2. Penyimpan pengetahuan. 3. Penyebar luas pengetahuan. 4. Penerapan pengetahuan. Dan yang kelima, membangun model organisasi dan manajemen berupa kolaborasi, komunitas, praktik, dan lingkungan perkantoran. Poin D, tipe sistem manajemen pengetahuan. Tipe sistem manajemen pengetahuan ini ada 3. 1. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan. Merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. Kedua, sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan ini adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Yang ketiga, teknik kecerdasan. Teknik kecerdasan ini seperti penelusuran data, sistem ahli, jaringan neural, logika fuzzi, algoritma genetika, dan agen intelijen. Yang kedua, poin 11.2 yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Poin A, sistem manajemen konten perusahaan. Nah, menurut para ahli, 80% dari konten bisnis organisasi adalah informasi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe sistem informasi tersebut. Poin B, sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan ini membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. Kemudian poin C, kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Nah, social bookmarking mempermudah untuk mencari dan berbagi dengan memungkinkan bagi para penggunanya untuk menyelamatkan bookmark mereka pada laman web dan situs web publik dan menandai bookmark tersebut dengan kata kunci. Sedangkan sistem manajemen pembelajaran menyediakan alat bantu bagi manajemen, pengiriman, penelusuran, serta penilaian berbagai macam tipe pembelajaran dan pelatihan bagi karyawan.
Selanjutnya 11.3 sistem pengetahuan kerja. Nah, itu yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Yang kedua, kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Yang ketiga, contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama dulu, pekerja pengetahuan. Apa sih pekerja pengetahuan itu? Nah, pekerja pengetahuan itu bisa seperti peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur. Nah, tugas mereka itu adalah menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Nah, misalnya aja nih, jadi pekerja pengetahuan tadi itu menciptakan produk baru, atau bisa saja mencari, atau bisa yang lain yaitu mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Kemudian selanjutnya kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Nah, mereka semua itu pekerja pengetahuan itu memerlukan sistem kerja pengetahuan. Nah, sistem ini memerlukan kekuatan komputasi atau semacam ilmu komputer dan matematika. Nah, sistem ini tuh menangani grafik-grafik yang rumit dan perhitungan yang kompleks. Seperti itu. Nah, yang ketiga, contoh sistem kerja pengetahuan. Ford Motor Company telah menggunakan realitas virtual untuk membantu merancang kendaraan-kendaraannya. Dalam salah satu contoh dari Ford Immersive Virtual Environment, seorang desainer itu akan dihadapkan dengan kursi mobil, roda kemudi, dashboard kosong. Nah, kemudian mereka itu akan menggunakan kacamata khusus dan sarung tangan khusus yang nanti itu buat realitas virtual yang dilengkapi dengan sensor-sensor. Nah, nanti desainer itu dapat duduk di kursi yang dikelilingi dengan desain kendaraan 3D untuk bisa merasakan bagaimana interior yang sudah dirancang itu bagaimana terlihatnya itu seperti apa dan bagaimana rasanya. Nah, desainer itu dapat dengan seperti itu desainer dapat mengidentifikasi apa aja sih kekurangannya, apa aja yang perlu diperbaiki. Kemudian lanjut 11.4 teknik kecerdasan. Nah, saya di sini akan milih teknik cerdas yang didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang terdiri dari sistem berbasis komputer yang nantinya tuh akan meniru perilaku manusia. Nah, itu bisa mempelajari bahasa. Nanti sistem-sistem ini itu bisa mempelajari bahasa, bisa menyelesaikan tugas fisik, dan juga bisa menandingi keahlian manusia entah apapun itu, dan bisa mengambil keputusan. Kemudian kita lanjut ke mengetahui pengetahuan sistem ahli. Strategi yang digunakan untuk mencari melalui basis pengetahuan disebut mesin inferensi. Nah, 2 strategi yang umum digunakan adalah penalaran maju dan juga penalaran umum. Penalaran maju itu apa sih? Nah, mesin inferensi ini dimulai dengan memasukkan informasi oleh pengguna dan mencari aturan dasar untuk sampai pada suatu kesimpulan. Nah, kalau penalaran mundur, itu strategi untuk mencari basis aturan dimulai dengan hipotesis dan hasil dengan mengajukan pertanyaan pengguna tentang fakta-fakta yang dipilih, baru hipotesis tersebut dikonfirmasi atau disangkal. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kecerdasan organisasional penalaran berbasis kasus. Yaitu tugas utama sistem ahli adalah menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar. Namun organisasi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah dikembangkan selama beberapa tahun. Selanjutnya ada sistem logika fuzi. Logika fuzi merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat merepresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Ini dapat menggambarkan suatu fenomena tertentu atau proses secara linguistik dan kemudian mempresentasikan gambaran tersebut di dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzi untuk menciptakan sistem-sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakjelasan linguistik. Setelah itu, logika fuzi menyediakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang memerlukan keahlian yang sulit untuk merepresentasikan dalam bentuk aturan yang
ketat dalam if-then. Manajemen juga telah menemukan logika fuzzi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pengendalian organisasional. Selanjutnya ada pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Mengapa hal itu merupakan pembelajaran? Suatu mesin pembelajaran tersebut adalah mesin yang menyerupai manusia, dapat mengenali pola-pola dalam data dan mengubah perilakunya yang didasarkan pada pengenalan pola-polanya, pengalaman, dan pembelajaran sebelumnya. Setelah itu ada jaringan neural. Jaringan neural digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit, sangat sulit untuk dipahami, di mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Jaringan neural menemukan pola-pola dan hubungan dalam sejumlah data yang sangat besar, yang menjadikan terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk menganalisisnya. Jaringan neural memiliki sejumlah besar simpul yang merasakan dan memproses secara terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, algoritma genetika. Algoritma genetika bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Mereka didasarkan pada teknik-teknik yang diinspirasikan dengan biologi yang evolusioner, seperti misalnya turunan, mutasi, seleksi, dan persilangan. Algoritma genetika digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sangat dinamis dan rumit yang melibatkan ratusan atau ribuan peubah atau formula. Permasalahan harus berupa salah satu di mana kisaran kemungkinan pemecahan dapat direpresentasikan secara genetik dan kriteria dapat ditentukan untuk mengevaluasi kesesuaian. Teknologi agen intelijen akan membantu pebisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Agen intelijen merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pengguna individual. Semua yang saya sebutkan, mulai dari algoritma genetika, logika fuzzi, dan jaringan neural, dan sistem ahli yang diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi terbaik. Sistem tersebut disebut dengan sistem Al-Hibridha. Agar dapat memperoleh keunggulan dan fitur terbaik, maka diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal. Sekian dan terima kasih.